Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang pelanggaran etika bisnis PT Megasari Makmur Produk Hit. Saya Farsatria Warasa. Saya Livianiani. Saya Gambina. Saya Desta Aryani. Saya Firlan Pradita. Jadi PT Megasari Makmur adalah perusahaan manufaktur terkemuka asal Indonesia yang memproduksi berbagai produk kebutuhan rumah tangga, home care, dan perawatan pribadi sejak tahun 2010. Perusahaan ini secara resmi telah diakuisisi oleh Godrej Consumer Products Limited (GCPL), sebuah perusahaan multinasional asal India dan kini beroperasi di bawah naungan Godrej Indonesia. Berikut adalah profil singkat PT Megasari Makmur. Sejarah: didirikan pertama kali pada tahun 1996 di Bogor, Jawa Barat, dengan produk pertama berupa tisu basah. Produk utama dikenal luas melalui merek-merek pimpinan pasar seperti Hit, obat anti nyamuk, Stella pengharum ruangan, Mitu tisu basah dan perawatan bayi. Merek lainnya termasuk Brooklyn, Cleanpack, Polytech, dan Carrera. Lokasi pabrik memiliki fasilitas produk besar yang berlokasi di daerah Bogor, Gunung Putri, dan Bekasi, Jawa Barat. Status saat ini telah bergabung dengan Godrej Produk. Perusahaan terus melakukan ekspansi bisnis dan modernisasi fasilitas produk untuk menjangkau jutaan rumah tangga di Indonesia. Kasus pelanggaran etika bisnis oleh PT Megasari Makmur melalui produk obat nyamuk Hit merupakan salah satu studi kasus paling klasik di Indonesia mengenai tanggung jawab produk dan perlindungan konsumen. Kronologi kasus itu skandal zat berbahaya pada tahun 2006, yaitu Departemen Pertanian yang kini menjadi Kementerian Pertanian menemukan bahwa produk Hit mengandung zat aktif berbahaya yang dilarang penggunaannya untuk peralatan rumah tangga. Yang pertama, zat yang dilarang produk Hit ditemukan mengandung 2 pestisida berbahaya, yaitu Propoxur, zat karnisogenik yang dapat memicu kanker. Yang kedua, diklorvos atau DDVP, yaitu zat turunan organofosfat yang dapat mengganggu sistem pernapasan, menyebabkan pusing, mual, bahkan dalam jangka panjang berisiko menyebabkan kerusakan saraf. Dan yang kedua, pelanggaran hukum. Tindakan PT Megasari Makmur melanggar beberapa regulasi utama. Yang pertama adalah UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait hak konsumen atas keamanan, keselamatan, dan informasi yang jujur. Yang kedua itu PP Nomor 7 Tahun 1973, yaitu mengenai pengawasan atas peredaran, penyimpanan, dan penggunaan pestisida. Dampak dan sanksi setelah kasus ini mencuat ke publik. Penarikan produk, pemerintah memerintahkan PT Megasari Makmur untuk menarik seluruh produk Hit yang beredar di pasaran. Permohonan maaf. Perusahaan melakukan permohonan maaf secara terbuka dan berjanji melakukan reformulasi produk. Sanksi administratif. Perusahaan mendapatkan teguran keras dan pengawasan ketat dalam proses produksi selanjutnya. Krisis kepercayaan. Terjadi penurunan drastis pada cerita merek atau brand image di mata masyarakat Indonesia. Catatan penting, kasus ini menjadi titik balik bagi industri pestisida rumah tangga di Indonesia untuk beralih ke bahan aktif yang lebih ramah lingkungan dan aman bagi manusia. Aspek etika, prinsip kejujuran bentuk pelanggaran. Perusahaan tidak mencantumkan kandungan zat berbahaya secara transparan pada label kemasan, sehingga konsumen tidak mengetahui resiko yang mereka hadapi. Prinsip berbuat baik, beneficence. Perusahaan lebih mengutamakan efektivitas produk, membunuh nyamuk dengan cepat dan efisiensi biaya produksi daripada keselamatan kesehatan pengguna.
Prinsip keadilan. Konsumen membayar untuk mendapatkan perlindungan dari nyamuk, namun justru mendapatkan paparan racun yang merugikan kesehatan. Tanggung jawab moral. Kurangnya kepedulian terhadap efek jangka panjang dari residu kimia yang ditinggalkan produk di dalam ruangan tertutup. Teori solusi yang seharusnya dilakukan perusahaan utilitarianisme melakukan riset mendalam untuk menemukan bahan aktif yang aman meskipun sedikit lebih mahal agar manfaat kesehatan jangka panjang masyarakat tetap terjaga. Deontologi yaitu mencantumkan label peringatan yang sangat jelas dan jujur di kemasan serta mematuhi seluruh regulasi pemerintah tanpa kompromi karena kepatuhan adalah kewajiban. Bagi perusahaan di bidang pestisida dan manufaktur kimia, langkah mitigasi yang paling tepat adalah transparansi radikal, yaitu selalu buka-bukaan mengenai bahan aktif. 2. Safety first culture, menempatkan standar keamanan di atas target penjualan. 3. Audit pihak ketiga, yaitu melakukan audit independen secara rutin untuk memastikan produk tetap sesuai dengan standar kesehatan terbaru. Jadi kesimpulan, etika bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga harus menjalankan usahanya secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, serta masyarakat. Sekian presentasi pembuatan video tentang etika bisnis. Terima kasih.